siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Indonesia, ayo. Kita belajar bahasa Indonesia ya. Jadi hari ini full bahasa Indonesia. Nah, karena kita fokusnya kita berkendala, jadi kita hari ini pakai fokus. Cuma materi kita hari ini tentang argumentasi melanjutkan yang sebelumnya, yang kemarin sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Kita minta kalian untuk membentuk lingkaran, ayo. Ayo bentuk lingkaran. Di sini ayo, yang di sini aja. Coba yang di sini ayo. Anak-anak, ayo yang di sini. Buat lingkaran ya, mengelilingi dia ayo, mengelilingi. Evelyn, sini. Kita dalam, oke. Kita dalam, oke. Oh siap, oke. Nah, kasih jarak kita aja, oke. Dah. Oke, perhatikan kita mau kasih tahu permainan kita seperti apa. Jadi ini namanya adalah bola argumen. Kita kasih namanya bola argumen. Jadi, perhatikan kita dulu. Ayo. Gak usah, gak apa-apa. Jadi, bola ini nanti dioper sampingnya. Oke, kita akan putarkan musik. Nah, kalau musiknya berhenti, orang yang memegang terakhir akan menjawab pertanyaan dari Mister. Oke? Nanti bolanya keliling ya. Ya, apa? Iya, bisa kena lagi, bisa kami jawab lagi. Iya, oper gini ya. Ya, oper sebelahnya enggak langsung loncat ya. Bolanya enggak dilempar ke sana, oke? Yang nggak bisa jawab harus dijawab ya. Nanti yang salah nggak ada yang salah sih, cuma nanti kalau ada yang nggak bisa jawab ada itunya hukuman ringan lah. Oke. Ke arah kanan ya. Bentar ya,
Putar-putar ya. Oke, putar aja. Hanya satu jenis makanan yang harus dikonsumsi atau yang harus dimakan. Apakah pilihan makanan apa yang harus kita makan? Jangkut. Kenapa alasannya jangkut? Karena enak. Ada alasan lain? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Bagusnya masuk sekolah jam 7 atau jam 9? Berikan pendapatmu. Iya, jam 9. Kenapa? Alasannya kenapa jam 9? Bisa bangun siang. Bisa bangun siang. Bangun siang jam berapa? Jam 12. Ada lagi nggak selain karena hanya bangun siang? Tahu. Pulangnya lebih cepat. Pulangnya lebih cepat. Bukannya Lebih lama ya? Iya, bilang ya sih. Oke, kenapa? Lanjut. Jika di dalam kelas diberikan kebebasan yaitu main Roblox setiap hari, menurut Catherine itu bagus atau tidak? Ayo berikan alasannya. Ayo berdiri. Kenapa? Kenapa? Agar nggak stres. Jadi Catherine sama di stres kalau nggak ada Roblox, nggak terlalu. Tapi stres tuh. Berarti suka ada Roblox ya? Oke, lanjut. Cek lagi ya.
Oke, Delisa, jika Tuhan ini beri kamu satu permintaan, apakah yang kamu minta dari Tuhan? Keluargaku menjadi kaya. Menjadi kaya. Kenapa meminta itu? Biar papi aku nggak susah-susah pergi-pergi keluar kota. Oh, kalau kamu sendiri gimana? Hah? Kalau contohnya Biar aku mau apapun langsung dibeliin. dibeliin. Oke, silakan duduk semuanya. Pertanyaan kita udah selesai. Mulai. Ada pegang-pegang. Oke. Jadi anak-anak, oke, dengarkan Mister. Oke, dari permainan ini tadi, di sini kita belajar untuk bisa memberikan suatu pendapat kita mengenai pertanyaan yang diberikan kepada kita. Nah, pertanyaan yang Mister berikan tadi itu dan anak-anak menjawabnya itu belum tentu salah juga. Tetapi anak-anak juga harus memikirkan apa yang seharusnya, apa yang baik itu. Jika tadi ini, apakah di dalam kelas harus main Roblox setiap hari? Iya. Anak-anak harus lihat, kalau main Roblox setiap hari, belajar apa nantinya? Contohnya nah, kan belajar bahasa Inggris. Kalau contohnya matematika, pembelajaran yang lain, tapi kan kurang efektif biasanya. Kan lebih bagus kalau belajar di depan atau menulis langsung. Jadi anak-anak harus bijak juga, harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik dan mana yang harus anak-anak lakukan. Semuanya sudah diatur dan diberikan yang terbaik untuk anak-anak. Oke, Mister tanya, sebelumnya belajar tentang apa? Ayo. Argumentasi. Mister mau tanya ke Freddy. Sebutkan 3 struktur argumentasi. Ayo. Ayo. Sebutkan. Ayo. Apa? Ada yang bisa bantu? Oke, Luana. Penegasan ulang. Tesis. Argumentasi. Argumentasi itu berupa apa? Ya, bukti dan alasan. Ada lagi yang atau sama? Oke, sama. Oke, ciri-cirinya. Ciri-ciri dari argumentasi. Mister tanya ke Evelyn, apa? Ciri-ciri dari argumentasi, satu aja. Nanti satu-satu ya. Oke, satu dari Evelyn apa? Ciri-ciri dari argumentasi. Ayo, ciri-cirinya apa? Oke, ada yang bisa bantu? Oke, jadi ya ciri-cirinya satu aja. Menggunakan bahasa yang logis. Menggunakan bahasa yang logis. Oke, apa lagi? Oke, dari Kurt apa? Berpikir untuk meyakinkan pembaca. Meyakinkan pembaca. Oke, dari Cesa. Berisi pendapat atau gagasan utama penulis. Oke, dari Jelisa. Ada alasan dan bukti yang mendukung pendapat tersebut. Oke, Yoseli. Biasalah yakni dengan kesimpulan atau pendapat pendapat. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah menjawab dengan benar dan itu sudah merangkum semuanya. Nah, Mister sebelumnya udah
tugas nggak? Ya. Udah kan? Yang per kelompok. Ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok kan? Oke. Silakan membentuk keempat kelompok ayo. Oke, bentar. Rafael sama Catherine kemarin dulunya. Siapa yang berarti? Catherine sama Jessa dengan Catherine. Kalian udah berapa? 3. Iya, kalian udah pas 3. Berarti Soalnya ada 2 orang yang gak masuk. 2 orang lagi yang masuk kan? Oh ya, sisa satunya lebih kan? 4. Oh ya, berarti pas, sudah pas itu. Berarti Rafael sama Jessa ya. Siapa? Rafael? Oke. 3. Ayo, membentuk 4 kelompok. 4 kelompoknya siapa? Ayo duduk di sini ya, kelompok 1. Ayo. 1, 2, 3. 4 lagi. Ayo satunya di sini. Oke. Sudah? Oke, Mister mau lihat dulu. Sudah bagi? Oke. Oke, terima kasih. Oke, semua udah duduk dalam kelompok, ayo duduk dalam kelompok dulu, ayo. Mister mau lihat semua duduk dalam kelompok. Mister minta satu persatu kelompok untuk presentasi singkat aja ya. Presentasi singkat aja, singkat saja. Memberitahukan gimana apa judul dari teks kalian dan pembagiannya seperti gimana, oke? Oke. Mister mulai dari kelompok 4. Ayo. Kita mulai dari kelompok kakak. Berarti Mister kau minta kelompok 3 ayo. Ayo. Oke, minta kelompok 4 maju ke depan. Gak apa-apa. Ini presentasi singkat aja, kasih tahu ini kamu udah selesai ini. Hah? Kalau bacain berarti singkat aja ya. Ke intinya aja. Oke, ayo. Kelompok 4 apa ya? Kalian di kelompok 4 ya, kalian di kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Ayo, kalian perhatikan ya. Karena setiap kamu nanti gini aja. Tentuin aja kamu berdiri aja ke masalah biar masih itu. Oke, gak apa-apa, nanti ada tugas juga nanti kelompok lagi. Ayo. Teman-teman silakan, anak-anak silakan perhatikan. Oke. Coba jelaskan. Ayo, berhenti dulu ya. Semua perhatikan dulu ayo yang di bawah, perhatikan ya. Oke, mulai. Jadi hari ini kita akan presentasi tentang tugas bahasa Indonesia. Ya, judulnya apa? Judulnya Siswa SD Harapan Baru Giat Menjaga Kebersihan Kelas. Baik, gimana? Pembagiannya seperti apa? Yang warna merah muda itu sensitif, warna biru
Oke. Warna kuning itu argumentasi dan warna hijau itu penjelasan luas. Oke. Inti dari bacaan itu apa? Coba sampaikan inti dari bacaan kalian itu apa? Menjelaskan apa? Penjelasan tentang siswa SD harapan baru yang sangat giat dalam membersihkan kelasnya. Oke. Terus kesimpulannya? Oke, coba sampaikan yang kesimpulannya. Apa yang kalian tulis? Oke, yang bagian hijau, oke, bacakan. Karena itu, menjaga kebersihan kelas bukan hanya tugas petugas kebersihan, tapi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Jika kebiasaan itu terus diterapkan, sekolah akan menjadi tempat belajar yang sehat, yang baik dan menyenangkan bagi semua siswa. Oke. Oke, bisa mau tanya, Catherine, bacaan mereka apa tadi? Tentang? Nah, oke, dari sini Mister harap semua anak-anak perhatikan nanti ya untuk yang selanjutnya. Oke, silakan berikan one clap untuk kelompok 4. Oke, lanjut kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya, maju ke depan. Ini. Dengan kelompok 2. Oke. Jelaskan seperti yang tadi ya, seperti mereka. Gimana? Oke. Apa yang kalian judulnya, inti dari ceritanya apa, terus pembagiannya seperti apa? Warna kuning berarti argumentasi berupa alasan. Warna hijau berarti penegasan ulang berupa hal penting. Warna biru juga argumentasi dalam bentuk bukti. Dengan bimbingan yang tepat, teknologi justru menjadi sarana yang memperkuat semangat belajar siswa. Oke. Sudah, oke. Jadi inti dari bacaan ini tentang apa? Intinya teknologi. Bisa mau tanya ke Cesa. Tadi mereka aku menjelaskan tentang apa? Efektif. Yang lain siapa? Dari Leoni. Tadi apa? Cara yang kecil. Oke, dari Yaseli. Ya, tentang apa mereka? Kenapa teknologi? Oke, untuk selanjutnya suara harus lebih besar ya. Suara harus lebih besar dan semua harus memperhatikan. Oke, lanjut kelompok 3. Berikan one clap untuk kelompok 2. Kelompok 1. Oke, nanti ada kerja ya. Soalnya nanti kita ada debat nanti, ayo. Oke. Nanti kalian buat sendiri aja, ayo.
Mereka bahas apa? Aku bakal kedengaran. Apakah kedengaran? Apa di sini soalnya? Oke. Kalau dari Rafael? Oke. Oke, berikan one clap untuk kelompok kelompok 3. Oke, lanjut terakhir, kelompok terakhir, ayo. Dua. Ya, soalnya lebih besar ya. Semua memperhatikan ya. Nanti Patrick bisa tanya lagi ya. Ayo. Oke, apa? Oke, bacakan apa isi dari ini. Yang paling utama. Baca yang ini. Mister Bintang. Yang besar ya, siapa yang besar? Baca yang ini. Oke, besar ya. Oleh karena itu, di situ waktu perlu dibiasakan sejak dini. Sekolah dan orang tua harus bekerja sama untuk menanamkan nilai kedisiplinan agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang tertib, rajin, dan siap menghadapi masa depan. Oke, terima kasih. Oke, Mister mau tanya, Patrick, tadi materi mereka tentang apa? Kuliah apa? Kedisiplinan. Oh ya. Oke, Mister mau tanya ke Kurt, apa? Materi mereka tentang apa tadi? Kamu perhatikan kan? Ayo. Langsung dari kita tadi mereka bahas tentang apa? Siapa yang tak ingat tadi? Oke, Rafael, apa? Disiplin waktu. Kenapa disiplin waktu? Ya, ini apa tadi? Biar waktu tidak terbuang. Oke, terima kasih dari tepuk tangan. One clap untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk semua. Kita mau lihat duduk semua. Oke. Hari ini kita akan ada debat ringan. Ya. Debat ringan aja ya. Hah? Kalian mau kelompok yang sama atau berbeda? Oke, kelompok yang berbeda ya. Hitungannya 1 sampai 4 lagi ya. Ayo, Pak ya. Mulai dari sini. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo. Satu di depan ayo. Ada 3. Sini ada 3 kelompok 1. Ayo. 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 1, 2, 3. Oke, bertiga. Enggak, bertiga dan membentuk bertiga di sini lagi. Ayo. Ayo kelompok 1 di sini. Ayo, oke ya. Kelompok 1 di sini ada 3 kan? Ayo, kelompok 1 di sini. Ada 3. Oke. Kelompok 2 di sini ayo. Kelompok 2. Ayo. Ya, enggak apa-apa ayo. Lanjut ya, kelompok 2 di sini. Ayo, 2. Oke, sudah? Mana? Kelompok 1. Ini ada 1. Oke. Coba berdua aja dulu. Ayo. Sudah
satu. Ntar ya. Kelompok dua, ayo. Kelompok dua. Kelompok dua di sini. Ayo, kelompok tiga. Oke, kelompok dua. Oke, kelompok dua. Sudah. Kelompok tiga. Di belakang. Ayo, kita dulu lihat posisi kalian belum duduk, ayo. Ayo, duduk. Kelompok tiga di sini, ayo. Tiga. 1, 2, 3 di sini. Kelompok tiga, kelompok empat ya. Kelompok empat, 1, 2, 3. Ayo dah. Sudah duduk dengan ini posisinya tadi. Sudah. 1, 2, 3 dan 4. Oke. Mister harap semua saling menerima ya. Mister harap semua saling menerima dan saling percaya teman. Oke? Oke. Semua harus saling percaya ya. Ya. Karena di sini harus kita saling mendukung, saling membantu. Kita istirahat dulu ya. Oke. Seperti pembagian tadi, seperti yang Mister sampaikan. Nah, nanti ada debat ringan, debat singkat saja. Jadi Mister ada sebenarnya ada dua gambar penting. Perhatikan Mister dulu ya, biar nanti tidak ada kesulitan. Oke. Ada dua gambar, satu yang menggunakan handphone, satu yang jajan di luar. Nah, di sini dibagi dua. Satu yang setuju menggunakan handphone, ada pernyataan di sini nanti, dan ada yang setuju jajan di luar. Dan ada yang tidak setuju menggunakan handphone, dan ada yang tidak setuju jajan di luar. Nah, jadi Mister sudah bagi ya, tiap kelompok nanti mendapatkan satu lembar ini dan menuliskan pernyataannya di atas sini ya. Nanti ada debatnya nanti antara handphone dengan handphone nanti ya, antara setuju dengan tidak setuju dan jajan di luar setuju dengan tidak setuju. Oke. Dan ini ya. Oke, kalian ini jajan. Dan yang ini. Oke. Kalian bagi di sini ya. Kalian bagi di sini. Ayo, kalian bagi. Kalian di sini. Oke. Silakan kalian buat. Silakan kalian buat ya. Di argumentasi ada apa aja? Ada tesis, pernyataan, terus ada apa lagi? Argumentasikan. Tidak mendengarkan ucapan Atau berisikan aku sih setuju aja sih. alasan, berupa alasannya. Ini berupa alasan. Mister gambarnya di mana? Ya nanti di enter aja ya, nanti di enter ya.
di dalamnya itu harus ada ketiga ini ya. Ya, penugasan. Oke, seperti ini ya. Oke, Bapak Nana. Jadi harus di dalamnya itu terdapat ketiga ini ya. Oke, bisa dimulai. Bentar ya. Oke, dengar Mister ya. Kalian membuat susunan seperti ini. Pertama tesisnya apa? Pernyataannya apa dari gambar itu? Iya, contohnya setuju kan? Mister ambil contoh itu buang sampah. Nah, di sini kan setuju. Kan ada yang tidak setuju kan? Nah, Mister buat pernyataan di sini di awal. Membuang sampah itu kalau Mister setuju ya, membuang sampah sembarangan itu baik. Jadi Mister buat di tesnya itu membuang sampah sembarangan itu sangat bagus. Oke. Udah, baru argumentasi. Alasannya kenapa? Dengan membuang sampah, maka kita akan maka bumi terisi, maka mendapatkan oksigen yang bagus. Oke. Itu contoh ya. Itu argumentasinya. Dan penegasan ulang. Dan dengarkan Mister dulu ya, jelaskan. Penegasan ulang. Dengan membuang sampah sembarangan, maka kita akan mendapatkan oksigen yang baik, maka kita bisa hidup dengan sejahtera. Itu ya pernyataan yang salah ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, betul bisa juga. Nah, udah ngerti, paham? Bisa? Ya, bisa. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Sambil ngerjainnya, bisa kasih contoh. Ini menebang pohon sembarangan. Menebang pohon, pernyataan awalnya. Pernyataan awalnya menebang pohon sembarangan tidak baik. Menebang pohon sembarangan tidak baik karena merusak alam. Oke, pernyataan awal. Terus argumentasinya kenapa? Argumentasinya itu berupa alasan. Kenapa? Karena kalau menebang pohon sembarangan maka tidak ada yang menyerap air, maka terjadinya banjir dan bisa juga menyebabkan longsor. Nah, itu alasannya. Oke, penegasan ulang. Jadi penebangan pohon sembarangan itu tidak baik karena ini akan dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Oke, paham kan? Singkat sebenarnya. Oke, tapi sesuai dengan yang Mister berikan di situ ya, ada setuju dan tidak setuju. Mister judulnya apa? Judulnya sesuai dengan kalian. Judulnya sesuai dengan yang digambar kalian ya. Kalau yang handphone berarti menggunakan handphone. Yang kalau apa? Jajan berarti jajan di luar. Iya.
Tadi apa? Kayak gimana sih? Bisa gimana? Satu, dua, tiga, tulis ini. Belajar ya. Tulis di mana? Kalian mau main kan? Nggak tahu. Sibuk ngasih gambar. Pikirin aku yang Bentar, tulis dulu ya. Satu. Enggak, kalau baru nanti. Tapi kalian tahu kan jawabannya kan? Oke, nanti berdebat nanti tulisannya terakhir ya. Oke, ini dari tulisan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita mulai debat antara kelompok yang menggunakan handphone. Ayo. Ada kita ambil fokusnya. Oke, siapa yang menggunakan handphone di sini? Ini dengan yang handphone siapa lagi? Oke, yang di belakang. Oke, pernyataannya adalah dengar ya. Pernyataannya adalah semua pelajar menggunakan HP terus-menerus. Oke, dari kelompok ini pendapat kalian di sini setuju. Kenapa? Kenapa? Semua pelajar menggunakan HP terus-menerus. Menurut kalian kenapa? Kalian Semua pelajar tidak boleh menggunakan HP terus-menerus karena bisa merusak mata dan membuat semua pelajar tidak konsen. oke, terus ada lagi pendapat kalian kenapa harus setuju menggunakan HP terus-menerus? Ada lagi nggak? Kalian sangat kalian apa tuh sampaikan ke mereka bahwa kalau menggunakan HP terus-menerus nggak masalah gitu. Debat kayak debat. Tidak apa-apa karena kita harus belajar ngomongnya ke kita. Ya, bisa oke, lanjut. Oke. Bisa. Tidak. Ayo. Debat ayo, debat. Ayo. Mana kita tidak akan bisa. Mata kita bisa rusak jika kita melihat handphone terus dan kita akan lebih konsen ke HP dan tidak konsen ke guru sampai-sampai kita tidak mendengarkan yang dijelaskan oleh guru. Oke, menurut kalian gimana? Ayo. Tapi kerusakan mata kita tidak berasal dari HP. Ya, oke, lanjut. Tapi kalau tapi kita lihat kalau kita lihat itu tidak apa-apa, tidak merusak mata langsung. Tetapi jika kita terus-menerusan lihat seperti karena layar itu seperti ini merusak mata kita. Tapi kita ada batasnya. Ya. Tetapi jika mata kita rusak, kita harus memakai kacamata dan mama kita harus mengeluarkan duit untuk membeli kacamatanya. Tapi kita juga bisa menjaga kerusakan mata dengan cara memakai kain
kesimpulan itu pernyataan awal kalian. Maksudnya menurut kalian apakah dengarkan kita dulu. Oke, dengar ya. Oke, kelompok ini silakan buat kesimpulan tentang pernyataan kalian tentang setuju menggunakan handphone terus menerus. Oke, silakan. Kesimpulan itu kayak dari yang kalian sampaikan tadi itu kalian merangkum apa yang kalian sampaikan. Ya, ada merangkum. Ya, diringkas kalian sampaikan ke mereka. Oke, dengarkan. Enggak, kalian sampaikan ke mereka. Sampaikan ke semua, ayo. Kalian setuju menggunakan handphone gitu. Ayo. Enggak, sini aja. Sini, ayo. Ayo. Kalian sampaikan kayak tadi. Oke. Jadi menggunakan HP secara terus-menerus boleh, tapi kita juga harus menghindari bersama mata atau dibatasi waktu. Oke. Udah gak ada lagi. Oke, kesimpulan dari kelompok Celisa. Kalian membuat. Belum mikir, Mister. Oke, apa? Kan kalian tidak setuju kan? Jadi kalian buat kesimpulan. Karena Oke, terima kasih berikan. One clap untuk kedua kelompok. 1, 2, 3. One clap. Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya. Penjual jajan, ayo sini, cek sini. Minta yang satu ini. Sini, cek ya. Oke. Masih belum. Sekarang ini ya. Siswa membeli jajanan di luar sekolah. Setuju dengan tidak setuju? Oke. nggak setuju. Oke, dari yang tidak setuju kenapa? Itu tidak sehat. Bisa saja itu terkena polusi udara karena jualannya di pinggir jalan. Oke. Menurut kalian gimana? Tetapi bisa aja kan di pinggir jalan itu kan ada ditutup. Ditutup kayak gimana? Kan dibakar kaca gitu. Oh, yang membakar. Tapi kalau kita jajan sembarangan lagi, mungkin aja ada lalatnya. Lalatnya aja mungkin bisa masuk kalau kebuka. Nah, gini nih, misalnya ada penjual maklor, kebuka, masuk lalatnya, terus dari racun deh, makan. Oke. Lanjut. Masuk kredit bukan. Kan kita bisa memilih jajanan kalau tempatnya kotor gak usah dibeli, tapi kalau tempatnya bersih baru kita beli. Alah, aja sering buat Diam. Tapi bisa aja di tempat yang bersih mereka diam-diam menggunakan senjata mungkin jelata. Ya. Mungkin. Oke, lanjut. Mungkin. Tapi jajan di luar itu menyenangkan karena harganya murah dan enak. Tapi kan bisa beli dari Shopee kalau Shopee lama. Tapi Shopee itu lama dan mahal. Iya. tapi kan kalau kita jajan sembarangan ya misalnya itu tempatnya bersih, tapi ternyata banyak lalatnya. Bisa aja kita makan sakit perut, masuk puskes, disuntik. Tapi kalau kita jajan di luar kan bisa aja kita ditipu. Emang bisa, tapi kan tapi tergantung. Nah, Tergantung apa? Tergantung tokonya jujur atau kagak. Tapi kalau tidak jujur gimana? nah, gini. Dosa sendiri. Aku mau ngomong apa? Nah, kalian lihat dulu tapi minyaknya hitam atau bersih. Kalau kalau bersih boleh, tapi kalau hitam jangan dimakan. Ya kan tadi kami sudah bilang sebelum kita jajan di luar kita lihat dulu kondisinya. Tidak usah cek-cek. Ya udah silakan dimakan.
meskipun masih harus beberapa kali yang harus ditegur. Jadi untuk kedepannya anak-anak harus bisa lebih fokus dan mengendalikan diri ya, dan mengikuti setiap apa yang kita sampaikan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang argumentasi, dan hari ini juga kita debat singkat ya tentang argumentasi kita. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Itu sebenarnya tergantung dari pemahaman kita dan tergantung juga dengan bukti-bukti yang kita dapatkan. Contohnya kita baca jurnal atau kita apa biasanya supaya mendapatkan bukti yang kuat, biasanya kita dengar dari siapa lagi? Dari mama atau dari dok? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai mimpi kita berdoa. Oke, bisa.